Bapak Ibu. Jadi pada malam hari ini kembali lagi bersama saya Iva Handayani. Jadi untuk malam hari ini kita akan masuk lagi pada pembahasan soal P3K untuk kompetensi teknis penata layanan operasional. Jadi pada malam hari ini kita masih akan membahas 15 soal yang berhubungan dengan tugas daripada seorang penata layanan operasional ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya saya akan ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Jadi mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama bahas untuk 15 soal kompetensi teknis penata layanan operasional. Baik, saya akan langsung masuk pada soal yang pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu memberikan jawaban di kolom komentar. Kemudian kita sama-sama menganalisa soal yang ada di PowerPoint ini ya Bapak Ibu ya. Oke, baik untuk soal yang nomor 1. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya pakai pen dulu supaya. Oke, untuk soal yang nomor 1, seorang penata layanan operasional harus memastikan kelancaran distribusi barang pada pelanggan ya Bapak Ibu ya. Apakah langkah yang paling tepat untuk mengidentifikasi kendala dalam distribusi? Baik Bapak Ibu. Jadi di sini kita diminta untuk memastikan kelancaran distribusi ya Bapak Ibu ya. Di sini kita diminta untuk memastikan kelancaran distribusi dengan mengidentifikasi kendala dalam pendistribusian. Jadi, ketika ada pertanyaan seperti ini, kita harus lihat opsi yang berkaitan dengan apa yang menjadi kunci pada pertanyaannya, Bapak Ibu ya. Oke, kira-kira Bapak Ibu dengan melihat soal ini, Bapak Ibu bisa memberikan jawaban di kolom komentar mana jawaban yang paling tepat di sini, Bapak Ibu. Oke, jadi saya bahas satu persatu untuk opsinya. Kalau di opsi A, Bapak Ibu ya, menghubungi pelanggan untuk mengetahui waktu penerimaan barang. Ini bukan salah, tapi kurang tepat ya Bapak Ibu ya, karena ini hanya memberikan informasi spesifik untuk satu kasus, bukan solusi menyeluruh untuk masalah distribusi. Maksudnya satu kasus itu Bapak Ibu, ini kan mengetahui waktu penerimaan barang ya Bapak Ibu ya, waktu penerimaan barang. Jadi satu kasus yang dimaksud di sini adalah kita hanya mengetahui tentang kasus penerimaan barangnya, tapi tidak keseluruhan tentang pendistribusiannya, Bapak Ibu, yang masalah pada distribusi. Jadi ini kurang tepat, Bapak Ibu. Kalau bagian B, tadi saya lihat sudah ada beberapa orang yang menjawab untuk opsi B. Jadi untuk opsi B ini menganalisis data pengiriman untuk menemukan pola keterlambatan. Jadi Bapak Ibu menganalisis data ini, Bapak Ibu adalah langkah untuk menemukan pola keterlambatan dan menentukan penyebabnya Bapak Ibu ya, kenapa sampai terlambat. Jadi dari situ kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk kita terapkan Bapak Ibu ya, demi memastikan kelancaran. Ini masuk pada kategori identifikasi. Tapi kita lihat dulu untuk opsi yang lainnya, siapa tahu ada jawaban yang paling tepat. Menambah armada pengiriman untuk mempercepat proses distribusi. Kalau menambah armada pengiriman, ini Bapak Ibu tidak efektif ya tanpa terlebih dulu kita memahami akar masalah distribusinya apa. Jadi akar masalah distribusi ini banyak Bapak Ibu ya, biasanya kerusakan barang ya. Jadi kalau kita menambah armada ini tidak terlalu efektif Bapak Ibu. Jadi kita eliminasi ya yang untuk jawaban opsi C. Membuat promosi khusus untuk pelanggan yang menerima barang tepat waktu. Kalau membuat promosi khusus ini Bapak Ibu tidak relevan untuk mengidentifikasi kendala distribusi ya Bapak Ibu ya, jadi kita eliminasi saja. Meminta laporan dari Departemen Pemasaran terkait distribusi barang. Kalau ini Bapak Ibu tidak langsung menyasar pada isi operasional dalam distribusi ya Bapak Ibu ya, meminta laporan dari Departemen Pemasaran. Jadi kita eliminasi untuk jawaban yang ini Bapak Ibu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di opsi yang B ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah melihat ada beberapa Bapak Ibu yang menjawab B. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada soal nomor 2. Saya lihat tadi sudah ada yang memberikan coret-coret kecil di jawaban. Uh,
Tapi saya bahas satu persatu supaya Bapak Ibu semuanya tahu kenapa jawabannya yang paling tepat ini, kenapa tidak boleh pilih yang A. Jadi kenapa harus saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu? Karena tingkat pemahaman masing-masing orang itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi kita semua perlu pembahasan ya. Oke, untuk soal nomor 2, dalam menghadapi permintaan pasar yang fluktuatif, apa strategi terbaik bagi seorang penata layanan operasional untuk menjaga efisiensi? Nah, fluktuatif ini Bapak Ibu naik turunnya harga, naik turunnya permintaan ya Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira mana yang paling tepat, strategi yang paling tepat untuk menjaga efisiensi terhadap permintaan pasar? Silakan Bapak Ibu berikan jawaban di kolom komentar. Yang bagian A ada menyusun jadwal produk tetap tanpa memperhatikan perubahan permintaan. Ini bisa kita eliminasi saja Bapak Ibu ya. Karena di sini yang dihadapi adalah permintaan, tapi kita tanpa memperhatikan berarti ini bukan jawaban yang tepat Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu dihadapkan dengan soal seperti ini, ketika Bapak Ibu melihat jawaban yang kurang positif atau kurang tepat dengan pertanyaannya, kita langsung eliminasi saja. Kemudian menggunakan sistem just in time untuk mengelola persediaan. Nah, Bapak Ibu sudah tahu apa itu sistem just in time. Jadi, sistem just in time ini adalah pengelolaan permintaan konsumen dengan tepat waktu berdasarkan kualitas dan kuantitasnya, Bapak Ibu ya. Ini masih masuk pada permintaan pasar karena artinya dari just in time itu pengelolaan permintaan konsumen. Jadi ini masuk. Kita lihat untuk opsi yang lain, meningkatkan stok barang untuk mengantisipasi permintaan yang tinggi. Oke, meningkatkan stok barang. Ini tidak efisien Bapak Ibu karena kalau kita lakukan ini pasti akan meningkatkan biaya ini Bapak Ibu ya. Meningkatkan biaya penyimpanan juga ya Bapak Ibu. Karena semakin banyak stok barang berarti semakin banyak biaya penyimpanan yang kita butuhkan. Jadi ini kita eliminasi. Kemudian, untuk bagian D-nya, menurunkan jumlah karyawan untuk menghemat biaya operasional. Jadi Bapak Ibu ini tidak bisa kita turunkan jumlah karyawannya Bapak Ibu ya, karena ini tidak relevan dengan fluktuasi permintaan ya. Kita eliminasi. Kemudian menunda pengadaan bahan baku sampai permintaan stabil. Kalau yang ini Bapak Ibu, ini beresiko untuk menghambat produksi saat permintaan meningkat ya. Jadi ini kita tidak boleh lakukan karena sangat beresiko terhadap permintaan pasar ya. Jawaban yang paling tepat itu ada di opsi B ya. Saya lihat dulu ada berapa yang menjawab B. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan jawaban. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau minta waktu untuk menganalisa soal bisa ya Bapak Ibu ya, nanti saya berikan waktu supaya Bapak Ibu bisa menganalisa soal. Kemudian untuk Bapak Ibu silakan mencatat nanti dari 15 soal Bapak Ibu berapa benar, berapa salah ya, supaya itu bisa jadi sama-sama referensi kita Bapak Ibu kelemahannya ada di soal mana, butuhnya pembahasan soal mana, Bapak Ibu. Kita langsung ke soal 3 dan 4. Oke. Untuk soal nomor 3, jika terjadi gangguan dalam rantai pasokan, apa langkah pertama yang harus dilakukan penata layanan operasional? Oke, Bapak Ibu harus tahu dulu rantai pasokan itu apa. Jadi rantai pasokan ini kalau di dalam dunia dalam siklus permintaan penjualan itu bisa menjadi definisi dari proses bisnis Bapak Ibu yang menghubungkan berbagai pihak untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku atau produknya Bapak Ibu ya. Kira-kira dengan melihat ini Bapak Ibu, jika terjadi dalam rantai pasokan, apa langkah pertama Bapak Ibu yang harus dilakukan sebagai penata layanan operasional? Jawaban yang paling tepat silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan ya, Ibu Nindya ya, apa yang dimaksud dengan pasar fluktuatif itu saya sudah jelaskan. Jadi pasar fluktuatif itu adalah pasar yang biasanya harga atau harganya itu naik turun, Ibu Nindya ya. Jadi silakan menyesuaikan saja Ibu Nindya untuk soalnya. Mungkin Ibu Nindya terlambat atau bagaimana. Jadi untuk pasar fluktuatif tadi itu adalah naik turunnya harga barang ya. Jadi itu pengertiannya. Oke Bapak Ibu, kita masuk lagi ke soal nomor 3 tadi. Silakan berikan jawaban Bapak Ibu di kolom komentar untuk soal nomor 3.
Ini tentang langkah pertama untuk gangguan dalam rantai pasokan. A. Menghubungi supplier untuk mencari tahu penyebab gangguan. B. Mengalihkan proses produksi ke bahan alternatif. C. Menyusun ulang jadwal produksi untuk meminimalkan dampak. D. Menyampaikan masalah kepada pelanggan dan meminta pengertian. E. Membuat laporan kepada pimpinan tanpa mencari solusi. Kalau melihat jawaban seperti ini, kita langsung eliminasi saja Bapak Ibu ya. Berarti jawabannya kita lihat lagi ke A, B, C, D, dan D. Mana yang paling tepat? Kalau untuk opsi A ini menghubungi supplier ini berarti eh, adalah langkah untuk mengidentifikasi penyebab gangguan Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa berkomunikasi langsung dengan supplier apakah penyebab dari gangguannya. Ya Bapak Ibu, itu adalah untuk opsi A. Kalau bagian B mengalihkan produksi ke bahan alternatif ini memerlukan analisis lebih lanjut dan bukan langkah pertama Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Di sini yang diminta adalah langkah pertamanya Bapak Ibu. Menyusun ulang jadwal produksi untuk meminimalkan dampak. Langkah ini memang bisa Bapak Ibu, tapi ini dilakukan setelah penyebabnya diketahui Bapak Ibu. Tapi kan ini kita tidak tahu kan penyebabnya apa. Jadi ini bukan jawaban yang tepat ya Bapak Ibu ya. Bagian D-nya menyampaikan masalah kepada pelanggan dan meminta pengertian. Ini juga menunjukkan sikap yang tidak proaktif Bapak Ibu sebagai seorang penata layanan operasional. Jadi, untuk jawaban yang paling tepat itu adalah bagian A ya Bapak Ibu ya. Kita hubungi suppliernya, kita berkomunikasi dengan supplier. Supplier itu penyedia barang atau jasa Bapak Ibu ya. Biasanya kalau dalam perusahaan kita butuh supplier yang mengatur semua pasokan barang yang kita butuhkan, semua bahan baku yang kita butuhkan. Jadi ini jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ya. Langkah pertamanya kita hubungi dulu suppliernya, kemudian kita cari tahu penyebabnya sampai apa yang menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan. Oke, itu untuk soal nomor 3 ya Bapak Ibu. Iya, benar sekali. Kita masuk di soal nomor 4. Apa indikator kinerja yang paling relevan untuk menilai keberhasilan manajemen persediaan oleh penata layanan operasional? Oke, Bapak Ibu, di sini indikator kinerjanya Bapak Ibu yang ditanyakan ya. Indikator kinerjanya untuk menilai apa Bapak Ibu? Keberhasilan manajemen persediaan. Kira-kira Bapak Ibu mana opsi yang paling tepat untuk keberhasilan manajemen persediaan Bapak Ibu di sini? Silakan berikan jawaban Bapak Ibu di kolom komentar ya. Oke, sudah ada yang menjawab C, sudah ada yang menjawab B. Oke. Silakan Bapak Ibu berikan jawaban. Saya masih menunggu jawaban Bapak Ibu. Dibaca dengan seksama soalnya Bapak Ibu. Kita dilihat di sini ditanyakan indikator kerja. Kira-kira kalau menilai keberhasilan manajemen persediaan. Persediaan di sini Bapak Ibu termasuk pada persediaan bahan, persediaan stok. Kira-kira Bapak Ibu mana yang paling tepat di sini? Yang paling kalau kita mau nilai, oh berarti manajemen itu berhasil. Kira-kira apa yang bisa membuat kita menilai bahwa sebuah manajemen itu, sebuah sistem manajemen persediaan itu berhasil? Indikatornya apa kira-kira Pak Ibu yang paling tepat? Tadi jawabannya hanya di sekitaran B dan C ya. Oke, saya jawab satu persatu untuk opsi daripada soal nomor 4. Untuk opsi A, penurunan biaya pemasaran. Ini tidak terkait langsung dengan manajemen persediaan ya, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah lebih terkait dengan manajemen pemasaran. Kalau opsi B-nya, ini adalah tingkat rotasi persediaan yang tinggi. Tingkat rotasi berarti rotasi ini Bapak Ibu harus tahu rotasi ini apa. Rotasi ini Bapak Ibu adalah perputaran ya. Saya yakin Bapak Ibu pernah dengar rotasi perputaran matahari mengelilingi bumi bumi mengelilingi matahari ya. Jadi kalau rotasi ini Bapak Ibu adalah perputaran. Jadi tingkat rotasi persediaan yang tinggi. Persediaan apa? Sudah pasti persediaan bahan, persediaan stok ya. Kemudian untuk yang C-nya, peningkatan jumlah pelanggan baru. Indikator ini Bapak Ibu lebih relevan kemana Bapak Ibu? Ke pemasarannya Bapak Ibu ya. Kalau pelanggannya semakin meningkat berarti manajemen pemasarannya itu bagus ya Bapak Ibu ya.
itu kalau indikator yang ditanyakan manajemen pemasaran Bapak Ibu, tapi yang ditanyakan di sini adalah manajemen persediaan. Untuk opsi D, tidak relevan ya Bapak Ibu ya ini dengan efisiensi persediaan karena waktu rapat manajemen yang lebih pendek ini tidak bisa mengukur indikator daripada keberhasilan manajemen ya. Jadi ini kita coret. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan. Ini juga tidak mencerminkan efisiensi persediaan Bapak Ibu ya. Jadi ini kita coret. Jawaban yang paling tepat apa Bapak Ibu? Ada di B. Karena Bapak Ibu, untuk tingkat rotasi persediaan yang tinggi, jadi Bapak Ibu logikanya seperti ini. Kalau perputaran persediaan tinggi, ya Bapak Ibu, semakin banyak bahan yang kita butuhkan, semakin banyak. Berarti bahan-bahan yang ada sebelumnya itu pasti habis ya Bapak Ibu ya. Sudah habis diproduksi, sudah habis dipasarkan, makanya kita semakin banyak membutuhkan perputaran persediaan yang lebih tinggi. Jadi ketika itu terjadi, berarti Bapak Ibu keberhasilan manajemen dalam manajemen persediaan itu kinerjanya baik ya Bapak Ibu ya, karena kalau rotasi persediaannya itu tinggi, berarti stoknya habis, bahan bakunya habis diproduksi, sehingga membuat tingkat rotasinya semakin tinggi Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat ada di opsi B ya Bapak Ibu ya. Hati-hati Bapak Ibu dalam menjawab soal supaya nanti pada saat Bapak Ibu menganalisa soal itu lebih lebih jeli lagi Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa dipahami ya untuk soal nomor 4 ya. Kita bisa lanjut ke soal nomor 5. Kalau bisa lanjut silakan tuliskan di kolom komentar supaya saya langsung lanjut ke soal nomor 5. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Oke, soal nomor 5. Penata layanan operasional dihadapkan pada biaya operasional yang terus meningkat. Apa langkah strategis untuk mengatasi masalah ini? Oke, Bapak Ibu, ini mengatasi biaya operasional yang meningkat, Bapak Ibu. Kira-kira untuk opsi yang paling tepat dalam kategori strategis, Bapak Ibu, mana? Langkah strategisnya mana yang paling tepat, Bapak Ibu? Silakan berikan jawaban di kolom komentar. Oke, sudah ada yang menjawab? Ada jawaban D, ada jawaban B. Oke, ada yang B, ada yang D. Oke. Silakan Bapak Ibu berikan jawaban di kolom komentar. Setelah itu kita akan bahas bersama-sama untuk jawaban daripada soal nomor 5 ya. Jadi kita harus menganalisa soal Bapak Ibu. Penata layanan operasional dihadapkan pada biaya operasional ya. Biaya operasional yang terus meningkat. Kira-kira langkah strategisnya apa ya untuk mengatasi masalah ini? Untuk opsi A itu mengurangi jumlah tenaga kerja operasional ya. Ini memang ini Bapak Ibu bisa mengurangi produktivitas jika kita tidak lakukan secara berhati-hati. Memang Bapak Ibu kalau mengurangi jumlah tenaga kerja pasti juga untuk biaya ada yang kurang ya Bapak Ibu ya, ada pasti yang terminimalisir. Tapi Bapak Ibu kalau kita tidak lakukan secara hati-hati, ini bisa mengurangi produktivitas kita Bapak Ibu karena kita ada di pelayanan operasional ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak bisa kita jadikan sebagai strategis yang tepat. Kalau untuk opsi B, mengadopsi teknologi otomatisasi dalam proses operasional. Kalau kita adopsi teknologi otomatisasi, ini dapat meningkatkan ini Bapak Ibu ya, efisiensi dan mengurangi biaya dalam jangka panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi teknologi otomatisasi dalam pelayanan operasional itu diperlukan Bapak Ibu. Jadi ini masuk ke dalam strategi yang baik. Tapi kita lihat siapa tahu kita menemukan jawaban yang paling baik lagi di opsi C, D, dan E. Kalau untuk C, menaikkan harga produk dan menutup biaya tambahan. Nah ini Bapak Ibu berpotensi menurunkan daya saing pasar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita naikkan harga produk, otomatis memang kita dapat menutup biaya tambahan ya, kita bisa dapat biaya tambahan. Tapi Bapak Ibu daya saing kita di pasar itu akan menurun. Jadi ini bukan strategis yang baik ya Bapak Ibu ya. Bagian D, mengurangi frekuensi produksi untuk menekan pengeluaran. Kalau yang opsi D ini Bapak Ibu beresiko tidak memenuhi permintaan pasar
ya Bapak Ibu ya, karena kita mengurangi frekuensi produksi. Jadi ketika ada permintaan kita tidak bisa penuhi, maka pasti beresiko ya Bapak Ibu ya pada permintaan pasar. Jadi ini kita eliminasi. Mengalihkan sebagian proses ke vendor pihak ketiga tanpa analisis. Kalau melihat tanpa analisis, tanpa persetujuan, kita langsung eliminasi saja Bapak Ibu ya. Jawaban yang paling tepat itu Bapak Ibu ada di opsi B ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi untuk opsi B ini mengadopsi teknologi otomatisasi dalam proses operasional. Jadi maksud daripada mengadopsi teknologi otomatisasi ini Bapak Ibu, ketika misalkan para jumlah tenaga kerja operasional ini tugasnya sudah melebihi, sudah pasti biaya operasional kita akan meningkat. Tapi ketika kita adopsi teknologi otomatisasi Bapak Ibu, ini bisa meningkatkan efisiensi kita dan mengurangi biaya dalam jangka panjang. Karena kalau teknologi otomatisasi itu Bapak Ibu bisa digunakan dalam jangka panjang Bapak Ibu ya. Jadi tanpa mengorbankan kualitas atau produktivitas ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di opsi B. Oke. Jadi tadi ada yang menjawab D, mengurangi frekuensi produk ya. Jadi kalau kita kurangi frekuensi produknya dan menekan pengeluaran, ini Bapak Ibu bisa berpengaruh pada permintaan pasar Bapak Ibu. Jadi ini tidak bisa kita gunakan untuk pada ini biaya operasional terus meningkat ya. Kurang tepat strategisnya. Oke, kita pindah di soal nomor 6. Jadi soal nomor 6 ini, seorang penata layanan operasional ditugaskan untuk meningkatkan efisiensi sistem distribusi. Bagaimana cara terbaik untuk melakukannya? Oke, di sini kita ditugaskan untuk meningkatkan efisiensi sistem distribusi. Oke, mana kira-kira Bapak Ibu jawaban yang paling tepat? Silakan berikan jawabannya di kolom komentar. Oke, sudah ada yang menjawab. Banyak menjawab B, B, B. Oke. Oke, rata-rata menjawab B ya, menggunakan software manajemen logistik untuk mengoptimalkan rute pengiriman. Oke, jadi kalau untuk soal nomor 6, ini memang seperti yang saya katakan tadi, membuat jadwal pengiriman yang fleksibel tanpa memperhatikan, sudah langsung kita eliminasi saja Bapak Ibu. Karena kalau kita melihat opsi tanpa memperhatikan, tanpa analisis, berarti itu sama saja kita tidak mempertimbangkan hal lain, Bapak Ibu ya. Jadi kita coret saja untuk opsi yang seperti itu. Menggunakan software manajemen logistik untuk mengoptimalkan rute pengiriman. Untuk opsi B-nya ini, Bapak Ibu, ini adalah solusi efisien ya, Bapak Ibu ya. Baik untuk meminimalkan biaya dan waktu, kita bisa menggunakan software ini. Jadi ini masuk pada jawaban yang baik. Jadi kita lihat dulu opsi C, menambah titik distribusi. Oke, kita langsung eliminasi saja. Meminta pelanggan mengambil barang langsung di gudang perusahaan. Kalau kita lakukan seperti ini, pasti pelanggan tidak nyaman, Bapak Ibu ya. Jadi kita eliminasi untuk yang ini. Mengurangi jumlah kendaraan distribusi untuk menghemat biaya. Kalau ini memang bagus, tapi Bapak Ibu menghemat ya, dalam kategori menghemat biaya. Tapi Bapak Ibu mengurangi kendaraan ini tanpa perencanaan dapat mengganggu efisiensi operasionalnya Bapak Ibu. Jadi ini kita tidak bisa jadikan pilihan. Jawaban paling tepat ada di opsi B. Tadi saya lihat memang Bapak Ibu rata-rata menjawab bagian B ya. Berarti bagus sekali Bapak Ibu paham dengan soal nomor 6. Oke, kita pindah ke soal nomor 7. Oke, ketika terjadi keluhan pelanggan tentang keterlambatan pengiriman, apa yang seharusnya dilakukan penata layanan operasional? Oke, Bapak Ibu, apa yang seharusnya kita lakukan ketika terjadi keterlambatan? Silakan Bapak Ibu tuliskan jawabannya di kolom komentar Bapak Ibu. Kalau ini sudah pasti Bapak Ibu sudah tahu ya jawabannya ya, karena untuk opsinya itu sangat meminta maaf kepada pelanggan tanpa memberikan solusi konkret. Jadi kalau ini bukan salah, kita sudah meminta maaf ya, tapi kita tidak memberikan solusi berarti ini
bukan jawaban yang tepat ya Bapak Ibu ya. Menganalisis penyebab keterlambatan dan memperbaiki proses pengiriman. Oke, untuk bagian yang B ini solusi yang proaktif ya Bapak Ibu ya untuk menunjukkan komitmen kita terhadap peningkatan pelayanan. Jadi ini bagus. Memberikan diskon pada pembelian berikutnya tanpa investigasi lebih lanjut. Ini juga tidak bisa kita lakukan Bapak Ibu karena ini hanya memberikan solusi sementara Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa ya. Kita coret. Mengalihkan keluhan tersebut ke departemen lain. Kalau ini sudah pasti salah Bapak Ibu ya karena ini bukan tanggung jawab departemen lain jadi kita coret. Apalagi yang opsi E-nya. Jadi jawaban yang paling tepat ada di bagian B ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk soal nomor 7 Bapak Ibu tadi sudah banyak yang menjawab B. Sekarang kita pindah ke soal nomor 8. Dalam situasi overstock, apa langkah terbaik yang dapat dilakukan penata layanan operasional? A. Meningkatkan pemasaran untuk mengurangi stok. B. Menawarkan diskon besar pada semua produk. C. Menghentikan seluruh proses produksi hingga stok habis. D. Menjual kelebihan stok kepada pihak ketiga dengan harga murah. E. Menganalisis penyebab overstock dan mengoptimalkan manajemen persediaan. Oke. Untuk soal nomor 8, ini jawaban yang di A ini bukan salah Bapak Ibu ya, tapi kurang tepat ya. Karena kalau meningkatkan pemasaran untuk mengurangi stok ini adalah langkah sementara Bapak Ibu ya. Jadi tidak mengatasi penyebab overstocknya. Jadi kalau overstock ini adalah kelebihan ya, kelebihan stok yang kita punya ya dalam sebuah perusahaan. Menawarkan diskon besar pada semua produk ini juga tidak bisa kita lakukan Bapak Ibu karena menawarkan diskon besar ini kadang bertentangan dengan kebijakan perusahaan Bapak Ibu ya dan sudah pasti mengalami kerugian. Nah, jadi itu tidak bisa kita eliminasi. Menghentikan seluruh proses produksi hingga stok habis. Ini salah, Bapak Ibu, karena menghentikan produksi berarti dapat mengganggu operasional perusahaannya. Ini tidak bisa. Menjual kelebihan stok kepada pihak ketiga dengan harga murah. Kalau yang ini, Bapak Ibu, ini kurang tepat, karena juga menjual dengan harga murah itu bisa menyebabkan kerugian ya, Bapak Ibu ya. Jadi, tidak bisa kita pilih. Jadi jawaban yang tepat ada di menganalisis penyebab overstock dan mengoptimalkan manajemen perusahaan. Karena dengan menganalisis penyebabnya Bapak Ibu, kita bisa mengoptimalkan manajemen persediaan dengan solusi strategis ya Bapak Ibu ya untuk mencegah masalah yang akan terjadi di masa depan ya. Jadi ini jawaban yang paling tepat. Untuk soal nomor 8. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 9. Bagaimana seorang penata layanan operasional dapat memastikan kepatuhan terhadap standar operasional perusahaan? Ini berkaitan dengan SOP ya, Bapak Ibu ya. Di setiap instansi, di setiap perusahaan pasti ada SOP-nya. Kira-kira Bapak Ibu, untuk memastikan kepatuhan kita terhadap SOP, Bapak Ibu, apa kira-kira Bapak Ibu yang paling tepat di sini? Jawabannya, silakan berikan jawaban di kolom komentar. Oke, sudah ada yang menjawab A, oke. Ada yang A, ada yang E, oke. Ada yang menjawab E ya? Oke. Oke, A. Oke, lanjut. Silahkan berikan jawabannya Bapak Ibu. Saya masih menunggu jawaban Bapak Ibu di kolom komentar. Oke, kita bahas opsinya Bapak Ibu ya. Dengan opsi A, dengan memberikan pelatihan rutin kepada karyawan operasional. Jadi, pelatihan rutin ini Bapak Ibu membantu memastikan pemahaman kita terhadap SOP Bapak Ibu ya. Ini positif, baik jawabannya. Kita centang supaya kita bisa lihat mana jawaban yang paling tepat. Dengan mengandalkan supervisi langsung dari manajemen puncak. Ini bukan salah Bapak Ibu ya, tapi kurang tepat. Karena untuk supervisi dari manajemen puncak itu tidak cukup tanpa pelibatan karyawan secara langsung ya. Jadi kalau kita melakukan pelatihan rutin itu melibatkan karyawan secara langsung. Jadi kalau ini kurang tepat kita eliminasi. Apalagi memanfaatkan feedback dari pelanggan saja, itu tidak bisa Bapak Ibu ya, karena ini operasional ini adalah tidak mencakup hanya pada pelanggan, tapi seluruh aspek operasional. Dengan membuat dokumen SOP
tanpa implementasi lapangan. Ini kita eliminasi dengan menambahkan pengawasan ketat tanpa komunikasi. Ini juga kita eliminasi. Jawaban yang paling tepat ada di opsi A. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau menjawab jangan hanya dengan menambahkan pengawasan, tapi Bapak Ibu harus selesai ya melihat opsinya supaya tidak salah menjawab ya, karena tadi saya melihat ada yang menjawab E juga. Oke, itu untuk soal nomor 9 ya Bapak Ibu. Kita sekarang pindah ke soal nomor 10. Untuk meningkatkan produktivitas, seorang penata layanan operasional memutuskan untuk mengadopsi teknologi baru. Apa faktor utama yang harus dipertimbangkan sebelum implementasinya? Oke, apa kira-kira Bapak Ibu yang paling tepat? Faktor utamanya untuk mengadopsi teknologi baru. Silakan Bapak Ibu diberikan jawabannya di kolom komentar. Oke, ada yang A, ada yang B. Oke, silakan. Saya masih menunggu ya jawaban Bapak Ibu ya. Kita sama-sama. Jadi Bapak Ibu yang masih ingin menganalisa soal, saya berikan waktu. Silahkan dianalisa. Kita lihat kira-kira faktor utama kalau kita ingin mengadopsi teknologi baru, apa kira-kira Bapak Ibu yang paling tepat yang harus kita pertimbangkan ya Bapak Ibu ya. Tadi saya lihat jawabannya hanya di seputaran A dan B ya. Oke, kita jawab satu-satu Bapak Ibu. Kita bahas satu-satu. Untuk opsi A, ini biaya teknologi dibandingkan dengan manfaat jangka panjang. Yang dipertimbangkan ini, biaya teknologinya, kemudian kita bandingkan dengan manfaat jangka panjang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mempertimbangkan ini untuk teknologi baru tadi ada di soal sebelumnya, pembahasan soal sebelumnya. Jadi kalau teknologi baru ini Bapak Ibu bisa meningkatkan efisiensi, bisa meningkatkan apa namanya, produktivitas dalam jangka panjang ya Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Jadi kalau kita lihat yang harus dipertimbangkan manfaat teknologi dibandingkan dengan manfaat jangka panjang. Karena ini mengadopsi teknologi baru ya Bapak Ibu ya. Kita harus lihat kira-kira biaya teknologinya seberapa besar, kemudian kita bandingkan dengan manfaat jangka panjangnya itu seperti apa, ya Bapak Ibu ya. Ini bisa masuk kategori faktor yang bagus ya untuk kita pertimbangkan. Tapi kita lihat dulu untuk faktor yang lainnya. Preferensi karyawan terhadap teknologi yang digunakan. Jadi kalau preferensi ini Bapak Ibu memang penting ya, tapi Bapak Ibu itu tidak menjadi faktor utama dalam keputusan strategis ya Bapak Ibu ya. Karena kalau preferensi karyawan ini bisa saja berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi ini tidak bisa jadi faktor utama ya. Kita coret ya Bapak Ibu ya. Untuk bagian B ada beberapa Bapak Ibu yang menjawab B. Popularitas teknologi di industri lain. Kalau ini Bapak Ibu, popularitas teknologi ini tidak selalu relevan ya Bapak Ibu ya dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kita tidak usah berketergantungan dengan popularitas ya. Kemudahan instalasi teknologi baru. Kalau ini kurang tepat, Bapak Ibu. Memang kemudahan instalasi ini penting, tapi ini hanyalah faktor tambahannya, Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah lihat apa kira-kira manfaat dari teknologi ini, kita bisa kemudian tambahkan dengan instalasinya, kemudahan dalam menginstalasinya. Jumlah vendor teknologi yang tersedia ini salah, Bapak Ibu ya, karena jumlah vendor itu tidak menentukan keefektifan teknologi yang kita adopsi ya. Jadi ini kita eliminasi. Jawaban yang paling tepat ada di opsi A ya. Jadi kita harus pertimbangkan Bapak Ibu biaya teknologinya berapa. Kemudian kita bandingkan dengan manfaat jangka panjang untuk teknologi baru ini apa Bapak Ibu terhadap layanan operasional kita ya, terhadap efisiensi pelayanan operasional kita. Jadi yang paling tepat itu ada di opsi A ya Bapak Ibu ya. Itu untuk soal nomor 10. Hanya kita sama-sama belajar supaya untuk soal-soal yang seperti ini kita bisa lebih memahami setiap opsinya kenapa tidak bisa dipilih, kenapa harus pilih yang ini. Jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk di soal nomor 11 ya. Soal nomor 11, penata layanan operasional menghadapi konflik antara efisiensi biaya dan kepuasan pelanggan. Apa solusi optimal untuk mengatasi konflik tersebut? Oke, konfliknya di sini Bapak Ibu dilihat.
antara efisiensi biaya dan kepuasan pelanggan. Mana kira-kira Bapak Ibu jawaban yang tepat? Silakan diberikan jawaban. Oke, sudah ada jawabannya. C, C, C. Oke, Tata menjawab C ya, karena untuk soal nomor 11 ini cukup mudah untuk kita pahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat opsi seperti ini, jadi Bapak Ibu ketika dihadapkan dengan pilihan seperti ini, saya memberikan soal seperti ini, Bapak Ibu tidak usah bertanya-tanya, kok opsinya terlalu mudah sih, kok opsinya terlalu, Bapak Ibu, ini jadi tingkat pemahaman orang itu berbeda-beda. Jadi kita membahas soal itu Bapak Ibu di soal yang diberikan saya sebagai seorang P3K juga yang pernah menjawab soal-soal. Jadi Bapak Ibu kita ini adalah orang-orang yang akan diseleksi terhadap apa namanya formasi ya, formasi jabatan yang sudah kita jalani Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah bertanya, jawab saja. Kita tidak usah berpikirannya. Tinggal kita lihat opsi yang benar. Kalau bagian A, mengutamakan efisiensi biaya dengan risiko kehilangan pelanggan. Tidak bisa. Coret. Mengutamakan kepuasan pelanggan tanpa memperhitungkan biaya. Langsung kita coret, Bapak Ibu. Mencari keseimbangan antara efisiensi biaya dan kepuasan pelanggan melalui inovasi proses. Jawabannya terdengar positif, kita centang dulu. Tapi kita lihat dulu opsi yang lainnya. D. Menyusun laporan untuk manajemen tanpa tindakan langsung. Kita langsung coret, Bapak Ibu. Mengurangi layanan pelanggan untuk menghemat biaya. Jadi ini salah Bapak Ibu ya, kalau kita turunkan layanan pelanggan, walaupun memang ini tujuannya baik untuk menghemat biaya, tapi pasti kalau kita kurangi layanan terhadap pelanggan, kualitas kita juga menurun. Jadi ini tidak bisa. Jawaban yang paling tepat itu ada di opsi C ya, Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk soal nomor 11-nya. Dipahami ya Bapak Ibu ya? Kita pindah ke soal nomor 12. Dalam pengelolaan risiko operasional, apa langkah terbaik untuk mencegah gangguan besar pada operasi? Oke, pengelolaan risiko operasional Bapak Ibu, langkah terbaiknya apa untuk mencegah gangguan besar pada operasi? Mana kira-kira jawaban yang paling tepat di sini Bapak Ibu untuk soal nomor 12? Oke, sudah ada yang menjawab B, B, B. Oke. Menyimpan stok untuk opsi A, menyimpan stok bahan baku dalam jumlah besar. Kalau ini Bapak Ibu, kita memang ini bisa dikategorikan sebagai apa mencegah gangguan ya dalam pengelolaan. Tapi Bapak Ibu, menyimpan stok bahan itu bukan berarti tidak ada resiko yang lainnya. Resiko yang lainnya adalah apa Bapak Ibu? Bisa meningkatkan biaya penyimpanan. Jadi kita tidak bisa pilih ini Bapak Ibu ya. Mengembangkan rencana kontingensi untuk menghadapi kemungkinan gangguan. Jadi Bapak Ibu, kontingensi ini adalah suatu kondisi. Jadi Bapak Ibu harus tahu kontingensi itu apa. Ini Bapak Ibu suatu kondisi yang bisa terjadi, tapi belum tentu benar-benar terjadi Bapak Ibu ya. Jadi ini seperti rencana Bapak Ibu ya, rencana yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kemungkinan gangguan. Oke, ini boleh masuk. Mengandalkan satu vendor yang terpercaya untuk bahan baku. Ini kalau satu vendor Bapak Ibu berarti kita beresiko ketergantungan Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa pilih ini. Karena hanya mengandalkan satu vendor saja, tidak bisa. Mengurangi tingkat produksi untuk meminimalkan resiko. Jadi ini bukan salah Bapak Ibu, tapi ini tidak relevan Bapak Ibu ya dengan semua resiko operasional ya Bapak Ibu ya, karena di sini resikonya adalah pengelolaan operasional ya. Jadi kalau kita mengurangi tingkat produksi, ini kurang relevan dengan semua resiko operasionalnya. Jadi kita coret. Menunda investasi dalam teknologi baru. Ini kalau kita tunda investasi teknologinya, Bapak Ibu, bisa memperburuk apa? Resikonya di masa depan ya. Jadi kita tidak bisa, risikonya di masa depan tidak bisa. Jadi paling tepat itu adalah mengembangkan rencana kontingensi untuk menghadapi kemungkinan gangguan. Jadi ini adalah situasi kondisi yang bisa terjadi kapan saja, tapi belum tentu benar-benar terjadi, Bapak Ibu. Jadi dengan menyediakan ini tidak ada ruginya bagi instansi atau perusahaan, Bapak Ibu ya. Jawabannya ada di opsi B.
Oke, itu untuk soal ke-12. Sekarang kita masuk ke soal nomor 13. Seorang penata layanan operasional memutuskan untuk memanfaatkan benchmarking. Apa manfaat utama dari strategi ini? Bapak Ibu sudah tahu benchmarking itu apa? Jadi benchmarking ini Bapak Ibu adalah proses membandingkan, perhatikan ya Bapak Ibu ya, memanfaatkan benchmarking. Jadi benchmarking ini adalah proses membandingkan, mengukur suatu hal dengan hal lain yang sejenis Bapak Ibu. Misalnya aspek kebijakan, strategi, kualitas produk, layanan, operasional atau pemasaran. Kira itu pengertian dari benchmarking ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira dari manfaat dari benchmarking ini apa Bapak Ibu yang paling tepat di opsi ini? Oke, oke. Jadi dari penjelasan saya tadi Bapak Ibu sudah ada yang menjawab B, 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 B. Oke, bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan definisi dari benchmarking sendiri tadi, jawaban yang paling tepat itu adalah memahami posisi perusahaan dibandingkan pesaing dalam aspek tertentu. Karena pengertian dari benchmarking tadi adalah proses di mana kita membandingkan atau mengukur suatu hal, Bapak Ibu ya, terhadap aspek-aspek tertentu. Aspek-aspeknya apa saja? Misalnya kebijakan, strategi, kualitas produk, kemudian layanan, operasional, kemudian pemasaran. Jadi kalau kita lihat opsi yang A, ini biaya operasional secara langsung tidak masuk ya Bapak Ibu ya. Kemudian menghapus kebutuhan ini juga tidak masuk, mengurangi kebutuhan pelatihan karyawan ini juga tidak bisa, mengurangi kompleksitas ini juga tidak masuk dalam kategori benchmarking. Jadi jawaban yang paling tepat itu Bapak Ibu ada di opsi B, karena opsi B-nya memahami posisi perusahaan dibandingkan pesaing dalam aspek tertentu ya. Jadi kita pahami perusahaan kita sendiri seperti apa, kemudian kita melihat pesaing-pesaing kita pada aspek-aspek tertentu. Itu jawaban untuk nomor 13. Oke, untuk soal 14, eh, dalam evaluasi kinerja operasional, apa metrik yang paling relevan untuk dianalisis? Bapak Ibu harus tahu dulu ya, metrik itu apa ya. Jangan Bapak Ibu bingung apa ya metrik ini apa ya. Metrik ini Bapak Ibu adalah pengukuran kuantitatif seperti rata-rata, rasio, atau persentasi. Ya. Kira-kira kalau dalam evaluasi kinerja operasional untuk pengukuran kuantitatif itu Bapak Ibu yang paling relevan untuk dianalisis apa kira-kira kalau di opsi ini? Jumlah iklan yang diterbitkan, tingkat kesalahan produksi, total pengeluaran pemasaran, waktu penyelesaian desain produk baru, atau tingkat rotasi karyawan. Mana jawaban yang tepat Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu berikan jawabannya di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Saya masih menunggu jawaban-jawaban dari Bapak Ibu. Ada yang menjawab C, ada yang menjawab B. Oke. Ada yang menjawab E juga ya. Oke. Oke. Silakan Bapak Ibu, saya masih menunggu jawaban Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini dalam evaluasi ya Bapak Ibu yang ditanyakan ya, evaluasi kinerja operasional ya Bapak Ibu ya. Metrik yang paling tepat itu kalau di opsi A jumlah iklan ini tidak relevan Bapak Ibu untuk kinerja operasional. Jadi kita tidak bisa pilih. Kalau tingkat kesalahan produksi ini Bapak Ibu, ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya Bapak Ibu ya. Jadi ini terdengar bagus untuk karena mencerminkan efisiensi dan efektivitasnya, efektifnya ya Bapak Ibu ya, tingkat kesalahan produksi. Kalau total pengeluaran pemasaran, ini Bapak Ibu lebih terkait pada apa Bapak Ibu strategi pemasarannya Bapak Ibu ya, bukan secara keseluruhan dalam evaluasi kinerja operasional. Jadi kita tidak bisa pilih ini Bapak Ibu untuk opsinya. Kalau D-nya ini waktu penyelesaian desain produk baru. Ini bukan salah Bapak Ibu tapi kurang tepat karena waktu desain produk ini lebih terkait dengan riset ya Bapak Ibu ya dan pengembangan ya, pengembangan produk. Jadi ini tidak terkait dengan evaluasi kita. Tingkat rotasi karyawan. Kalau tingkat rotasi karyawan ini Bapak Ibu lebih terkait dengan manajemen SDM. Yang ditanyakan di sini Bapak Ibu,
Kinerja operasionalnya, evaluasinya Bapak Ibu ya, secara keseluruhan berarti yang ditanya. Kalau tingkat kesalahannya kita buatkan metrik Bapak Ibu, rata-ratanya kita tahu, kelemahannya apa, kelebihannya apa, ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, ini adalah yang paling relevan kalau kita buatkan perhitungan secara metrik atau kuantitatif ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa dipahami ya untuk soal nomor 14? Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di bagian B. Oke. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya Bapak Ibu ya. Apa strategi terbaik bagi penata layanan operasional untuk mengelola proyek besar yang melibatkan banyak departemen? Oke, di sini Bapak Ibu yang ditanyakan adalah strategi terbaik kita sebagai seorang penata layanan operasional. Kira-kira proyek besar lah ini Bapak Ibu yang ditanyakannya, proyek besar yang melibatkan banyak departemen. Mana kira-kira Bapak Ibu yang paling tepat di sini jawabannya? Untuk opsi A sampai E mana kira-kira yang paling tepat? Silakan Bapak Ibu tuliskan jawaban di kolom. Oke, sudah ada yang menjawab? Ya, rata-rata menjawab C ya. Oke, oke, silakan. Oh, ada yang menjawab A. Oke, ada yang menjawab A ya. Jadi untuk soal nomor 15, soal terakhir kita pada malam hari ini Bapak Ibu, yang opsi A ini kurang tepat Bapak Ibu ya, karena membagi proyek menjadi tugas kecil dan mendistribusikannya ke setiap departemen ini Bapak Ibu akan menyulitkan integrasi proyek kita Bapak Ibu. Jadi tanpa koordinasi kita bisa ini kan yang ditanyakan strategi terbaik kita Bapak Ibu ya sebagai penata layanan operasional. Nah, kalau kita melakukan tanpa koordinasi nanti akan menyulitkan integrasi proyek kita ya Bapak Ibu ya. Ini tidak salah Bapak Ibu, tapi kurang tepat ya. Karena yang kita kelola ini adalah proyek besar yang melibatkan banyak departemen Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita membagi tugas kecil dan mendistribusikannya ke setiap departemen, sudah pasti nanti setiap departemen mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tidak setuju Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa uh, mengambil ini sebagai strategis yang terbaik ya. Oke, untuk bagian B, memimpin proyek sendiri tanpa. Kalau melihat jawaban seperti ini, kita langsung eliminasi saja Bapak Ibu. Sudah pasti itu bukan jawabannya. C. Menggunakan metode manajemen proyek seperti Agile atau Waterfall. Nah, kalau agile ini Bapak Ibu, ini kalau di dalam bahasa Inggris itu tangkas ya Bapak Ibu. Jadi perencanaan agile ini merupakan perencanaan berkelanjutan yang dapat diselesaikan saat persyaratan baru muncul, ya, menggunakan metode manajemen agile dan waterfall. Nah, kalau waterfall sendiri ini Bapak Ibu menggunakan perencanaan linier yang dilakukan di awal proyek ya Bapak Ibu ya. Jadi ini termasuk kategori yang bagus untuk mengelola proyek besar Bapak Ibu. Tapi kita lihat untuk opsi yang D dan E. Opsi D dan E menyerahkan proyek ke tim eksternal tanpa kita eliminasi saja pengawasan internal. Ini tidak bisa kita pilih Bapak Ibu. Kalau tanpa pengawasan internal pasti akan meningkatkan risiko kegagalan ya. Mengurangi skala proyek agar lebih mudah dikelola. Mengurangi skala proyek Bapak Ibu bisa mengurangi dampak strategisnya Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini diminta untuk menemukan apa yang paling strategis Bapak Ibu, langkah yang strategis. Kalau kita kurangi skalanya untuk dampak strategis, dampak baik dari strategis ini pasti akan terkurang juga ya. Jadi kita tidak bisa pilih ini Bapak Ibu. Jawaban yang paling tepat itu ada di opsi C. Tadi ada beberapa Bapak Ibu yang menjawab opsi C, itu benar ya. Proyek seperti metode Agile atau Waterfall. Oke, itu ke-15 soal tentang tugas-tugas dari penata layanan operasional Bapak Ibu ya. Untuk yang kali ini memang lebih fokus kita adalah lebih tadi ada yang bertanya ini seputaran tentang apa. Jadi pada malam hari ini lebih fokus pada tugas sebagai seorang penata layanan operasional. Tidak ada pembahasan umum ya sebagai seorang penata layanan operasional. Jadi kita fokusnya ke tugas-tugas sebagai seorang penata layanan operasional. Nah, jadi itu untuk 15 soal pada malam hari ini ya. Uh, Kisi-kisi soal penatalan operasional. Oke, jadi untuk kisi-kisinya itu belum keluar ya Bapak Ibu ya. Kita menunggu informasi lebih lanjut nanti pasti
saya yakin admin juga akan menyampaikan, Pak Ngadi juga akan menyampaikan. Jadi langsung akan disampaikan ke Bapak Ibu. Jadi untuk kisi-kisi ketika sudah keluar nanti pasti akan langsung disampaikan kepada Bapak Ibu dan pembahasan soal kita juga pasti akan lebih mendalam lagi Bapak Ibu ya. Untuk malam hari ini 15 soalnya masih fokus dengan tugas-tugas daripada seorang penata layanan operasional. Semoga Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya jelaskan. Kita sudah belajar bersama-sama lagi malam hari ini Bapak Ibu. Kalau kita masih dipertemukan untuk pertemuan selanjutnya, semoga kita bisa membahas soal sesuai dengan kisi-kisi terbaru ya Bapak Ibu ya, supaya lebih lebih membahas secara mendalam tentang tugas daripada penata layanan operasional. Jadi untuk pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Semoga soal-soal yang kita bahas pada malam hari ini itu bisa membantu Bapak Ibu dalam menjawab soal-soal ke depannya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bapak Ibu. Salam P3K.